Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimi Juandi Putra dengan NIM 080512825300032. Di video kali ini saya akan membahas bahasa pemrograman Python pada materi looping atau perulangan. Yang pertama, kita buat folder terlebih dahulu. Kemudian buka terminal melalui folder tersebut dan buka Jupyter Notebook menggunakan perintah berikut. Apabila Jupyter telah terbuka, klik New dan klik Python 3. Oke, jadi looping itu adalah sebuah perintah yang ada di Python yang berguna untuk mengeksekusi kode secara berulang kali tanpa melakukan eh, pemrograman tanpa menuliskan programnya secara berulang. Contohnya di sini saya akan melakukan looping menggunakan for loop. Sini terlihat saya melakukan looping menggunakan for dan menggunakan i sebagai iterable yang dimana akan dijalankan yang bermulai dari 1 dan hingga sebelum 11, yakni 10. Kemudian angka i ini akan dilakukan print, maka outputnya akan menghasilkan angka 1 hingga 10. Nah, ini berguna karena kita tidak perlu menuliskan ulang print sebanyak 10 kali dari 1 hingga 10, tapi kita cukup menuliskan kode seperti berikut, jadi kita bisa menggunakan kode ini secara sederhana. Selanjutnya, saya akan melakukan fenomena lain menggunakan loop. Nah, di sini terlihat saya melakukan penangkapan pertama, maka akan mendapatkan ikannya 50 dan seterusnya. Di sini saya menggunakan variabel penangkapan yang dimulai dari 0 dan variabel ikan yang juga dimulai dari 0, dan saya melakukan perulangan menggunakan while loop. Ketika penangkapan kurang dari 4, di sini masih 0, maka
ikan akan bertambah sebanyak 50 setiap terjadinya penangkapan, dan akan bertambahnya satu kali proses penangkapan. Maka penangkapan pertama akan menambahkan 50 ikan, penangkapan 2 akan menambahkan 100 ikan, dan seterusnya. Penangkapan 4 akan menjadi 200 ikan. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan beberapa loop statement. Nah, di sini saya menggunakan for loop. Apabila kedalaman dari menyelam sudah mencapai 40 meter, maka penyelaman akan berhenti. Di sini saya menggunakan variabel kedalaman yang dimulai dari 0 dan menggunakan for meter sebagai iterable-nya di dalam rentang dimulai dari 0 hingga sebelum 50 dengan selisih dengan jumlah lompatan sekali perulangan itu ada 5. Jadi kita akan melakukan print kedalaman dimulai dari 0 dan seterusnya. Tapi apabila kedalaman sudah mencapai 40, kita berhentikan looping tersebut. Tapi apabila kedalaman tidak mencapai 40, maka kita lanjutkan. Bisa dilihat dari outputnya. Di sini looping akan terus berjalan dan akan melompat sebanyak 5 sampai dengan 40 meter. Dan tidak sampai ke 50 meter karena sudah diberhentikan di sini. Selanjutnya saya akan menggunakan loop statement continue di fenomena lain. Nah, di sini saya menggunakan fenomena pengamatan karang yang dimana terjadinya 10 kali pengamatan, namun pada pengamatan 4 dan pengamatan 7 terjadinya suatu masalah yang data-data yang diambil dari pengamatan tersebut tidak valid. Jadi di sini saya menggunakan statement continue untuk melewatkan perulangan tersebut tanpa mengeksekusi kode yang ada di bawahnya. Bisa dilihat dari outputnya, pengamatan 1 hingga 10. Namun pada pengamatan 4 dan 7 tidak termasuk ke dalam data karena adanya suatu masalah dalam pengamatan tersebut. Di sini saya menggunakan continue tadi untuk melewatkan perulangan atau untuk membuatnya tidak mengeksekusi kode yang ada di bawahnya. Terakhir saya akan menggunakan penerapan nested loop.
Baik, di sini saya telah membuat programnya yang dimana saya membuat variabel hari yang dimulai dari satu, dan saya membuat perulangan nested loop yang dimana ada perulangan di dalam perulangan. Ketika hari ini kurang dari sama dengan 3, maka kita akan lakukan eksekusi kode berikut, yaitu print hari keberapa, dan saya akan melakukan pengulangan lagi menggunakan for loop yang dimana kita akan menggunakan jam ke 1 hingga ke 5, dan suhunya itu bermula dari 25 ditambah dari 1 hingga 5 tersebut. Jadi suhunya nanti 25 hingga ke 29. Kemudian kita lakukan print jam keberapa dan suhu keberapa. Dan terakhir kita tambah hari untuk sebagai penghitung pengukuran ke hari keberapa. Dari outputnya terlihat di sini hari pertama kita melakukan pengukuran pertama dengan suhu 26 derajat Celcius, pengukuran kedua 27 derajat Celcius, dan seterusnya. Dilanjutkan hari kedua sama seperti hari sebelumnya hingga ke 29 derajat Celcius, dan hari berikutnya juga. Itu adalah nested loop yang dimana ada looping di dalam looping. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.